Sobat calon guru semuanya, tentunya saat ini untuk pengajuan sanggah pada masa sanggah ini sudah berhasil dan juga sudah selesai ya. Dan tentunya di sini bagi teman-teman yang awalnya sudah lulus seleksi administrasi tidak boleh bersenang hati dulu, dikarenakan nanti segala kemungkinan masih bisa terjadi. Sebaliknya juga bagi teman-teman yang sebelumnya tidak lulus seleksi administrasi tentunya memiliki harapan besar untuk yang awalnya tidak lulus seleksi administrasi nantinya bisa lulus seleksi administrasi. Nah, di sini nanti kita akan menyajikan update informasi terbaru, yaitu kira-kira seperti apa langkah selanjutnya bagi pelamar CPNS 2024 setelah pengajuan sanggah administrasi. Tentunya di sini nanti perubahan status kelulusan administrasi akan terjadi. Yang awalnya mungkin dari teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi akan berubah menjadi lulus seleksi administrasi. Bisa juga yang awalnya lulus seleksi administrasi ini malah di pengumuman pasca sanggah tidak lulus seleksi administrasi. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui kalau misalkan kita merujuk pada penyesuaian jadwal seleksi pengadaan CPNS 2024, yaitu yang setelah perubahan ya. Maka di sini kita bisa melihat bahwasannya kemarin itu untuk pengumuman hasil seleksi administrasi dilakukan yaitu sampai dengan tanggal 19 September 2024. Nah, selanjutnya pada tahap ini teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi ini kembali dilakukan validasi. Kemudian untuk teman-teman yang tidak lulus seleksi administrasi di sini diberikan yaitu masa sanggah ya. Dan masa sanggah ini diberikan selama kurun waktu 3 hari, yaitu tanggal 20 sampai dengan tanggal 22 September 2024. Kemudian setelah ini teman-teman tentunya yaitu langsung dijawab sanggah teman-teman. Nah, jadi setelah di masa sanggah teman-teman sudah mengajukan sanggah ya. Misalkan kalian mengajukan sanggah di tanggal 20 nih, maka otomatis dari sanggah tersebut itu akan masuk ke yaitu akunnya dari verifikator untuk dilakukan jawab sanggah. Tentunya dari bukti-bukti yang ada dan juga mungkin alasan sanggah kita itu yang akan menentukan apakah sanggah kita itu diterima ataukah ditolak. Nah, jadi untuk dijawab sanggah itu dilakukan yaitu pada tanggal 20 sampai dengan tanggal 24 September 2024. Nah, tentunya di sini nanti untuk pengumuman pasca sanggah yaitu hasil akhir ini akan diumumkan yaitu mulai dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 September tahun 2024. Nah, selanjutnya di sini bagi teman-teman yang sebelumnya di sini awalnya sudah lulus seleksi administrasi ya. Nah, pada pengumuman pasca sanggah tentunya di sini segala kemungkinan itu bisa saja terjadi. Yang awalnya di sini kita sudah lulus seleksi administrasi, ada ucapan selamat Anda lolos tahap administrasi berkas. Dari seluruh hasil verifikasi berkas oleh verifikator instansi, di sini kita sudah lulus nih. Jadi untuk tahap awal, tahap untuk teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi, tentunya kita tuh nggak boleh bersenang dulu ya, dikarenakan di sini masih dalam proses nih. Nah, di sini nanti fixnya itu adalah kita lulus seleksi administrasi itu ketika sudah disahkan yaitu pada pengumuman pasca sanggah, yaitu maksimal tanggal 29 September tahun 2024. Nah, sebaliknya juga bagi teman-teman yang sebelumnya mungkin di sini yang awalnya itu tidak lulus seleksi administrasi seperti ini ya. Nah, misalkan di sini mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Misalkan saja tahun lulus ini tidak sesuai dengan rentang waktu akreditasi. Nah, tentunya nanti akan dicek yaitu pada bagian jawab sanggah apakah bukti yang dulu kita upload berkasnya itu sudah benar sesuai dengan persyaratan instansi, misalkan adalah tahun lulus sesuai dengan rentang waktu instansi akreditasi, atau mungkin juga alasan sanggah itu kita memperkuat. Maka di sini nanti dari awalnya teman-teman yang di sini nggak lulus seleksi administrasi pada pengumuman pasca sanggah ini nanti kalau misalkan berhasil, maka sanggah kita itu akan diterima yaitu yang awalnya nggak lulus, maka nanti kita akan menjadi selamat Anda lulus seleksi administrasi seperti ini. Dan sebaliknya kalau misalkan kita nggak lulus di pasca sanggah, tentunya nanti akan ada tampilan seperti ini ya. Nah, ketika pengumuman pasca sanggah, jika teman-teman tidak lulus seleksi administrasi lagi, sanggahnya ditolak, maka di pengumuman pasca sanggah tampilannya adalah kurang lebihnya seperti ini, yaitu mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan ya. Jadi di sini masa sanggah sudah berakhir. Dan tentunya kalau misalkan di bagian pasca sanggah teman-teman yang lulus seleksi administrasi
di Pascasanggah nanti bisa ikut lanjut ke SKD. Untuk teman-teman yang tetap tidak lulus di Pascasanggah seleksi administrasi, tentunya kita akan terhenti sampai di sini ya, alias kita nggak bisa nih untuk lanjut ke tahapan berikutnya. Seperti informasi yang kita kutip dari salah satu instansi, misalkan pengumuman hasil seleksi administrasi CPNS Kabupaten Ngawi tahun 2024. Di sini kan disampaikan nih, yaitu untuk jumlah pelamarnya berapa, yang dinyatakan memenuhi syarat berapa, dan juga yang tidak memenuhi syarat ini jumlahnya ada berapa. Dan tentunya setiap pengumuman hasil seleksi administrasi di tiap-tiap instansi ini adalah informasinya general ya. Artinya bagi teman-teman yang lulus seleksi administrasi maupun juga tidak lulus seleksi administrasi, di sini diminta untuk melihat alasannya, yaitu pada akun SSC ASN masing-masing. Dan rentang waktu untuk kita mengajukan sanggah ini sama, yaitu dalam waktu 3 hari teman-teman. Dan selanjutnya di sini terlihat dengan jelas, yaitu di bagian poin D ya, yaitu panitia seleksi instansi ini dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar dengan ruang lingkup sanggahan atas dokumen yang diupload ya oleh masing-masing pelamar. Nah, dokumen yang diupload adalah dokumen yang kita upload ketika dulu kita melakukan pendaftaran ya. Jadi di sini kita itu tidak bisa untuk mengganti dokumen yang sudah diupload dengan dokumen baru. Jadi yang bisa disanggah itu adalah yang kesalahannya itu dari verifikator ya, mungkin karena kelalaian atau mungkin karena sistem. Kalau misalkan kesalahan dari pelamar ini nggak bisa ya kita sanggah. Seperti halnya yang disampaikan dalam poin E, panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan itu bukan berasal dari pelamar. Nah, jika alasan sanggahan itu diterima, maka panitia seleksi instansi ini mengumumkan ulang ya, yaitu hasil seleksi administrasinya teman-teman. Dan pada bagian sanggah ini kita tidak bisa nih untuk melengkapi dokumen persyaratan administrasi. Jadi masa sanggah itu dilakukan untuk mempertanyakan ya tentang alasan pelamar nggak lulus nih apa. Nah, di sini untuk ini bukan melengkapi ya atau menambah dokumen yang dianggap tidak lengkap atau mungkin juga tidak sesuai. Kalau misalkan teman-teman cek itu kan di sana nggak ada ya untuk tombol unggah ulang dokumen. Jadi satu-satunya jalan teman-teman hanya bisa yaitu memberikan alasan sanggah saja. Jadi seperti yang disampaikan di sini, yaitu setelah teman-teman di sini menyampaikan sanggahan, maka akan dilakukan verifikasi ulang nih. Kemudian nanti akan diumumkan yaitu hasil di pasca sanggahnya teman-teman. Dan yang terakhir di sini teman-teman yaitu nanti melihat yaitu pengumuman pasca sanggah, yaitu tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 September 2024 ya. Jadi untuk saat ini teman-teman baik itu yang sudah lulus seleksi administrasi maupun juga belum, ini adalah langkah saat ini yang perlu dilakukan itu adalah hanya berdoa saja teman-teman. Dan hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan dalam buku petunjuk pendaftaran calon ASN 2024, tepatnya pada poin 374, yaitu cetak kartu ujian. Bagi teman-teman yang lulus di Pascasanggah nanti akan muncul nih yaitu tombol cetak kartu peserta ujian yang nanti akan ditunjukkan yaitu kapan kita ujiannya, lokasinya di mana, jam berapa, kemudian sesi keberapa. Jadi langkah berikutnya nanti ini adalah kalau misalkan ini yang atas ini kan untuk hasil penyesuaian akhir jadwal pengadaan CPNS ya. Nah, untuk lanjutan setelah di pengumuman Pascasanggah ini adalah nanti siapa saja yang lulus di Pascasanggah administrasi, maka nanti akan ditarik data final untuk menjadi peserta SKD. Kalau misalkan kita melihat di sini, ini adalah untuk jadwalnya itu tanggal 29 sampai dengan tanggal 1 Oktober ya. Jadi bersamaan dengan pengumuman Pascasanggah, langsung data kita yang lulus seleksi administrasi ini akan ditarik ya. Nah, kemudian setelah itu nanti akan dilakukan penjadwalan yaitu untuk SKD-nya tentunya untuk tempatnya itu sesuai dengan tempat lokasi SKD yang teman-teman dulu pilih ya ketika melakukan pendaftaran dan juga mendaftar formasi. Nah, selanjutnya setelah penjadwalan final di sini nanti tanggal 9 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024, maka di sini nanti akan diumumkan yaitu pengumuman daftar peserta, waktu dan juga tempat SKD CPNS 2024. Jadi di tanggal inilah teman-teman nanti bisa mencetak kartu peserta ujian ya. Jadi di sini nanti pada saat jadwal pengumuman daftar peserta, waktu dan juga tempat SKD tanggal 9 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024, maka di akun kita itu akan muncul tampilan seperti ini. Yaitu seleksi administrasi, selamat Anda lolos tahap administrasi berkas ya. Maka di sini akan muncul nih yaitu tombol cetak kartu peserta ujian. Nah, dalam tombol cetak kartu peserta ujian ini kita cetak kartu peserta ujian, nanti akan kita bawa untuk ikut SKD ke lokasi SKD ya. Nah, bagi teman-teman yang lulus administrasi nanti akan mendapatkan fitur untuk cetak ujian. Termasuk juga teman-teman yang awalnya nggak lulus seleksi administrasi,
ketika di pengumuman pasca sanggah tanggal 23 sampai dengan 29 ini selesai, kita lulus, nanti kita juga akan mendapatkan nih, yaitu tombol cetak kartu peserta ujian. Nah, untuk saat ini tentunya nanti teman-teman bersiap belajar ya untuk bisa mendapatkan bukan hanya passing grade tapi nilai yang setinggi-tingginya ya, karena supaya nanti kita bisa masuk perenggingan ya. Demikian, semoga bermanfaat ya.